Lao Tzu beliau mengatakan pada bayi tulangnya masih lunak, ototnya lemah, tetapi genggaman jarinya kuat. Tidak mengenal seksualitas, maksudnya hubungan antara pria dan wanita, namun alat vitalnya bisa ereksi. Karena saripatinya sempurna, menangis seharian pun tidak serak suaranya, karena vitalitasnya harmonis. Para bijaksana, kita lihat gambar di tangan ini ya. Coba, kan kalau bayi itu dia punya tulang itu masih lembut ya, baru belum sempurna tumbuhnya, dan ototnya pun masih sangat lemah, masih lembek ya terasanya. Cara bayi menggenggam tangannya itu adalah seperti yang kemarin Hosea sampaikan, yaitu ibu jari dilipat, kemudian jari-jari yang lainnya menutup seperti ini. Kita bisa coba. Kalau kita hanya menggenggamkan jari kita seperti biasa dengan ibu jari yang keluar, kita minta orang lain untuk membuka jari kita, itu akan sangat mudah sekali. Tetapi kalau kita buat posisi seperti ini, ibu jari di dalam, kemudian ditutup oleh jari-jari yang lain, coba kita minta orang lain membuka jari-jari kita. Itu sulit sekali dibukanya. Walaupun kita hanya tahan dengan sedikit tenaga saja, orang lain belum tentu bisa membukanya. Itu sebabnya dikatakan bahwa genggaman jarinya kuat. Dengan posisi seperti ini hangat, tangan kita akan cepat sekali hangat. Seluruh chi kita akan aktif beredar di sistem di tubuh kita. Kemarin sudah diajarkan caranya. Jadi mengapa dikatakan bahwa bayi tidak mengenal seksualitas? Bayi itu tidak mengenal yang cakep, yang jelek, yang suka, yang tidak suka, tidak mengenal hubungan seksualitas. Para bijaksana sekalian, apakah seorang pembina dilarang dalam hal seksualitas? Sebenarnya kalau kita katakan bahwa seorang pembina dilarang melakukan seksualitas, itu tidak mungkin. Seksualitas itu tidak ada bedanya sama orang makan nasi, orang lapar yang makan nasi. Seksualitas itu tidak ada bedanya sama reproduksi dari kelangsungan kehidupan. Kalau di dunia ini tidak boleh ada seksualitas, maka nanti nggak lama lagi dunia ini sudah nggak ada orangnya lagi, nggak ada regenerasinya lagi. Jadi itu suatu hal yang tidak mungkin. Yang tidak boleh itu adalah keterikatan kepada pornografi, keterikatan kepada seks yang menyimpang, keterikatan berlebihan kepada seksualitas. Sama seperti orang makan juga nggak boleh berlebihan. Makan yang berlebihan pun bisa bikin orang keracunan dan pendek umur. Sama, seksualitas juga sama. Tetapi kalau misalnya orang berumah tangga, suami istri, sewajarnya itu bukanlah suatu hal yang salah. Nah, bayi kenapa dia bisa, alat vitalnya dia kenapa bisa ereksi itu karena chi-nya sempurna, dia tidak ada rangsangan, tidak ada apapun, dia bisa tetap vitalitas qi-nya sempurna. Terhadap seksual pun dia nggak ada keinginan seksualnya. Jadi begitulah ketika kita bisa melatih qi-shen kita secara sempurna, sebenarnya sistem di tubuh kita itu akan balance. Kalau orang yang menggilai seksualitas sebenarnya apa? Sebenarnya enggak. Qi-nya itu rontok, qi-nya itu nggak bagus. Dikatakan bahwa wanita mewakili yin negatif, pria mewakili yang. Ketika wanita tidak bisa mempertahankan yin negatif, menjadi negatif kuat, maka otomatis dia akan menjadi yang lemah. Kalau menjadi yang lemah, maka wanita itu akan jadi kasar, pemarah, sensitif, banyak maunya, keras kepala, dan ke dalam perilaku kebiasaannya dia akan gila shopping, gila makan, dan lain sebagainya. Begitu juga pria, kalau melakukan seksualitas yang berlebihan, maka yang tidak bisa dipertahankan.
Yang murni tidak bisa dipertahankan akan memicu menjadi yang kuat. Yang kuat akan berubah menjadi yin lemah. Ketika seorang pria menjadi yin lemah, maka dia susah fokus. Dia akan depres, stres, mudah stres, tidak tegas, berubah-berubah, gelisah. Maka akhirnya dia akan apa? Dia suka minum-minum, dia suka dugem. Dia akan mencari dopamin yang berlebihan. Dia akan mencari serotonin yang berlebihan. Jadi itu yang dikatakan bahwa kita kalah, manusia umumnya kalau berlebihan maka dia kalah dengan bayi. Karena vitalitasnya yang bagus, proses di tubuhnya juga bagus. Saripatinya sempurna, tidak rontok. Walaupun dia menangis seharian, itu suaranya tidak akan serak. Jadi kita lihat kalau anak bayi itu, kalau nangis, suaranya itu sangat kencang sekali. Kadang-kadang kita orang dewasa mendengarnya itu langsung kalut, langsung bingung, nggak tahu harus bagaimana. Hosea waktu dititipkan bayi itu dia karena sedang sakit COVID waktu itu ya, dia nangisnya tidak berhenti. Hosea tidak tahu bagaimana mendiamkannya, Hosea sudah kalut. Kemudian ada yang mengatakan kepada Hosea, sudah biarkan dia menangis. Dia selesai menangis dia akan tidur. Kamu jangan kalut, katanya gitu. Kemudian Hosea diamkan. Hosea hanya temanin, Hosea hanya tepok-tepok dia, tenangin dia. Benar sebentar lagi dia tidur. Dia punya revital itu sangat cepat sekali. Sistem tubuhnya, chi-nya itu menjadi hangat, revital tubuhnya sangat cepat sekali. Besok pagi dia bangun, dia sudah bisa ketawa-ketawa, dia dengan tenang, dia main sendiri, suaranya juga tidak serak. Itu dikatakan vitalitas dia harmonis. Bayi kalau menangis itu malah dikatakan apa? Bayi itu jantungnya sehat, dia sedang olahraga. Coba kalau kita orang dewasa yang menangis dengan suara sekencang itu, langsung bisa hilang suara kita. Jadi bayi juga dia melakukan nafas pineal. Kita lihat bayi ketika pagi-pagi bangun itu dia ngulet itu dia punya pernafasan itu sampai ke pineal dia. Dan semua itu dilakukan oleh bayi secara alami, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memberitahu. Hanya kalau setelah dia dewasa, banyak pengetahuan duniawi kepada dia sudah melupakan kapasitas ini, malah nggak dipakai lagi. Kemudian, para bijaksana sekalian, pada anak muda sekarang, kita katakan kenapa banyak sekali anak muda sekarang malah menjadi penyimpangan seksual ya. Karena apa? Karena terobsesi bahwa seksual itu adalah sesuatu yang bikin penasaran, sesuatu yang harus dikejar, tergila-gila, malah akan membuat dia menjadi penyimpangan. Makanya banyak sekali sekarang yang laki nggak seperti laki, yang perempuan nggak seperti perempuan. Jadi perubahan gender yang sangat parah sekali. Para bijaksana yang Hosea hormatin, sebenarnya seksual itu tidak ada apa-apa, bukan sesuatu yang harus tabu dibicarakan, bukan sesuatu juga yang harus anak-anak itu diam-diam untuk mencari informasi. Yang ada dia nonton porno. Sekali dia nonton porno, yang ada dia terikat kepada rangsangan-rangsangan yang sebenarnya tidak pantas ada, itu malah menghambur chi-nya. Nah, di dalam ini dikatakan apabila dia menghambur chi-nya, maka semua penyimpangan bisa terjadi. Bukan kita yang perlu adalah komunikasi. Kita perlu memberitahu bahwa tidak usah penasaran dengan hal-hal yang seperti itu. Itu adalah merupakan proses yang normal pada manusia dan jangan melakukannya secara berlebihan. Apapun yang dilakukan berlebihan itu hanya akan berbalik menghancurkan diri kita sendiri. Karenanya memahami harmonis adalah langgeng atau chang. Yaitu memahami harmonis itu apa? Zongyong zitao, yaitu yang seimbang, yang tengah-tengah. Kalau kita memahami, kita lapar, kita perlu makan, ya makan saja secukupnya. Jangan menggilai makanan yang harus kita makan, terus kemudian kita terikat kepada satu rasa, 2 rasa, 3 rasa, 10 rasa, tanpa kita sadari kita kehilangan rasa itu sendiri. Akhirnya tidak ada selera makan. Akhirnya berubah-berubah selera makannya. Akhirnya kadang sehat, kadang tidak sehat.
jadinya tidak harmonis. Apabila kita memahami harmonis, maka kita mengambil yang seperlunya saja. Dengan mengambil jalan tengah yang seperlunya saja, maka kita bisa langgeng, bisa chang. Chang itu apa? Tidak berubah-berubah. Fisik kita bisa stabil, mental kita bisa stabil, qing qi shen kita bisa stabil, stamina kita bisa stabil. Maka itulah yang dikatakan bisa langgeng. Kita tidak cari mati. Memahami langgeng adalah terang. Kalau kita sudah bisa langgeng seperti itu, qing qi shen kita stabil, maka kita punya polo miao shui akan timbul dengan sendirinya. Karena apa? Karena badan yang sehat, jiwa kuat. Seperti tadi dikatakan. Ketika badan kita sehat, indera kita terang, tidak keruh, pasti kapasitas kita akan muncul. Jadi itu makanya dikatakan terang, katakan ning. Penghamburan qi tidak menguntungkan. Apa yang dimaksud dengan penghamburan qi? Yaitu penghamburan qi itu salah satu contoh yang paling gampang saja kalau kita marah-marah. Kalau kita marah-marah, anak kecil nangis, anak bayi nangis seharian dia tidak apa-apa. Dia suaranya pun tidak serak sama sekali. Tetapi kalau kita marah-marah saja 1 jam saja, kadang-kadang kita sudah langsung sesak nafas. Itu dinamakan kita sudah menghamburkan qi kita. Kadang-kadang kita darahnya langsung tinggi. Kadang-kadang kita kalau terlalu sedih atau kita terlalu gembira atau terlalu benci atau terlalu banyak pikiran, kita merasa setiap hari ada aja yang nggak sehat pada badan kita, ada saja yang terjadi pada kita. Itu namanya kita menghamburkan qi. Oleh Lao Tzu dikatakan bahwa yang menghamburkan qi itu tidak akan menguntungkan. Ketika kita bisa melatih qi sampai bisa bersirkulasi ke organ hati, itu dinamakan kuat. Para bijaksana yang Hoshe hormati, Hoshe sudah menyampaikan, yaitu mulai dari pernafasan diafragma, kemudian yang kemarin kalau enggak yaitu yang kemarin diajarkan, qi itu otomatis bergerak ke pineal. Setelah dari pineal, dengan kita meletakkan lidah kita, air liur kita turun, maka api sejati itu akan turun ke li dan mengangkat lidah menyentuh langit. Air sejati dari kan akan naik ke kelenjar mulut kita, naikkan lagi lidah kita, air dari kan itu akan naik lagi ke kelenjar mulut kita, dan kemudian ketika kita telan lagi dia akan turun ke tantien di perut. Ketika bertemu api sejati di mingmen, berubah menjadi qi, beredar ke pineal dan kemudian masuk ke organ hati. 3 hun kita akan kembali terang. Kemudian po kita itu akan mudah stabil dan tidak gampang lelah. Kesadaran itu akan utuh, tidak perlu banyak tidur atau banyak makan, otomatis kita bisa harmonis. Dan harmonis yang seperti ini bisa langgeng. Kembali kepada, kalau langgeng itu berarti kembali kepada kapasitas sejati kita. Ini yang tadi Hoshe jelaskan itu bukan Hoshe mengarang ya. Ini adalah ditulis di dalam kitab Penjelasan Hati Suci yang kemarin sudah dikirimkan ke Wihara. Ditulis oleh Hopo Laosi kita. Di dalam sana dijelaskannya lebih sempurna lagi. Kemudian materi menguat dilanjutkan dengan proses penuaan. Para bijaksana sekalian, yang dimaksud dengan materi yang menguat adalah 5 skanda yang kita andalkan, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan. Kita mengandalkan 5 skanda ini. Yang mana yang paling menghamburkan qi? Yang paling menghamburkan qi itu adalah mata dan telinga. Mata ketika melihat sesuatu yang tidak kita suka, kita akan marah, kita akan benci, kita akan kesal. Melihat sesuatu yang kita suka, kita akan serakah, kita akan iri, kita juga akan benci. Kita juga akan sedih, marah, suka, tidak suka. Begitu juga telinga.
telinga kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, itu juga akan menimbulkan rasa yang tidak senang. Mendengar sesuatu yang menyenangkan, kita akan suka, akan terlalu banyak dopaminnya. Sehingga yang paling banyak menghamburkan qi itu adalah mata dan telinga. Dan kemudian baru organ-organ lainnya. Ketika kita terlalu terikat kepada bentuk materi, qing qi shen kita ini akan hambur. Tadi sudah dikatakan bahwa hunpo kita itu akan buyar. Ketika hunpo-nya buyar, berarti tubuh kita ini unbalance, tidak balance. Ketika tidak balance, kita susah. Bernafas saja itu seperti setengah dipaksakan. Apalagi kita berusaha untuk hidup, maka orang itu akan cepat sekali tua. Dikatakan proses penuaan terjadi. Kalau sudah tua, ya kemudian mati. Ini dinamakan, kenapa bisa demikian? Karena melanggar hakikat tao. Hakikat tao itu adalah kewajaran. Kita tidak wajar, hidup kita tidak wajar kalau kita menghambur-hamburkan. Misalnya qingnya itu udah rusak, qingnya itu rontok melulu. Nah, orang itu tidak akan bagus qi dan shennya. Begitu juga orang menggilai bekerja, shennya otaknya mikir terus. Shennya ini koslet. Nah, qingnya ini juga sama qi-nya itu juga akan rusak. Karena apa? Ini adalah satu siklus, tidak masing-masing. Ini adalah satu siklus. Karenanya itu ini adalah pusaka dari badan raga yang dijaga oleh para suci di zaman dahulu, tidak sembarangan dirusak. Karena bila sembarangan dihamburkan, dirusak, maka itu berarti kita merusak diri kita sendiri. Kemudian dalam ini Lao Tzu mengatakan menjaga sampai tidak mencapai puncaknya. Sesuatu itu dijaga supaya tidak sampai kepada puncaknya. Misalnya saja contohnya bunga. Bunga itu kalau kita petik dia sudah mekar sampai yang paling mekar, kita taruh 1 hari saja dia sudah rontok semua. Umumnya tukang bunga itu akan memetiknya ketika dia baru mekar. Kemudian dia bisa terus mekar dan bertahannya lebih lama. Jadi seorang pembina itu tidak memforsil sesuatu sampai berlebihan. Misalnya saja kita memforsil diri kita malam begadang, ya, kemudian kita berharap besok kita bangun badan kita tetap sehat, qing qi shen kita tetap bagus. Kalau belum ada kapasitas itu namanya mencelakakan diri kita sendiri. Jangan-jangan qing qi shen kita malah drop sekali, sehingga malahan akan membuat kita menjadi besok seharian itu tidak bisa fokus. Jadi itu kita tidak melakukan sesuatu secara berlebihan kalau memang bukan kapasitasnya. Tetapi kalau memang kapasitasnya seperti Buddha juga hanya tidur 1 jam kok, tetapi nggak ada masalah, tetap sehat. Nggak ada masalah juga, banyak orang yang malam itu dia hanya perlu tidur beberapa jam saja, tetapi begitu dia bangun tidur, staminanya oke, qing qi shen-nya bagus, fokusnya bagus, semuanya bagus. Ya itu tentunya tidak masalah. Orang mengatakan bahwa 1 malam itu paling tidak harus tidur 7-8 jam umumnya orang. Tapi ketika kita tidak tidur begitu lama, itu pun tidak apa-apa selama kita sehat. Dan kalau malam kita bangun, jangan luan siang, jangan sembarang berpikir. Jangan terus pikiran itu dibiarin kemana-mana, udah nggak bisa mikir, otak kita udah sampai otak itu nggak ada habisnya mikir, kita juga nggak ingat apa yang kita pikirkan. Kalau itu yang terjadi, besok pagi kita pasti akan sakit. Besok pagi seluruh badan itu pasti susah digerakkan. Tapi kalau kita malam nggak bisa tidur, kita fokus pada pintu suci wanyin, fangxia ingin pusten, kita nikmati suasana rileksnya itu, kita biarkan diri kita tentram, kita nyamankan batin kita, tidak ada kegalauan, tidak ada apa, otomatis walaupun tidurnya tidak banyak, besok pagi pun tetap akan staminanya akan bagus. Mengapa demikian?
Karena chi manusia itu tersambung dengan chi di langit. Hanya bisa tersambung ketika kita dalam kondisi yang tentram. Fokus pada pintu suci adalah salah satu kondisi yang tentram. Jadi ketika dalam kondisi yang tentram, maka chi manusia itu akan tersambung ke langit. Bila chi kita tersambung ke langit, stamina kita tidak akan rontok. Para bijaksana yang Houxie hormati, kembali kepada satu ucapan lama bahwa hidup ini kembali adalah kita yang menentukan. Kita yang memproses kehidupan kita ini mau menuju kemana. Kita mau mencapai kebudahan, juga kita yang menentukan. Kita mau berkelana ke 6 jalur tumimba lahir, juga kita yang menentukan. Kita mau ke alam neraka, juga kita yang sekarang menentukan. Itulah keistimewaan dari pembina pancaran putih. Bila sudah memahami hakikat Tao ini, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menerobos ke neraka. Tidak juga ada alasan kita untuk menuju ke alam surga saja. Kita sudah memahami bahwa asal kita adalah berasal dari uci, berasal dari nirwana. Di dunia ini kita bertugas. Bertugas kita menyelesaikan tugas kita, maka kita bisa kembali kepada kapasitas sejati kita, yaitu Buddha. Hari ini, semoga saja kita semua bisa belajar untuk menjaga baik-baik karunia yang diberikan langit dan orang tua kepada kita, yaitu tubuh raga yang sehat dan kemudian kapasitas Buddha yang sejati. Kalau kita bisa menjaga ini, sungguh kita di dunia ini pun adalah sudah dewa. Di dunia ini pun bisa hidup seperti para Buddha. Tidak akan ada kendala, tidak akan ada halangannya. Terbebas dari seluruh karma buruk, juga bisa tetap menikmati kelangsungan yang baik, kebahagiaan yang baik, kenyamanan yang baik, yang selama ini tidak pernah bisa bayangkan. Itu dinamakan bukhesi, tetapi memang begitu adanya. Terus saya belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Laomu Cibei, Wanxian Pusat Cibei, mohon petunjuk dari para pandita berwelas asih, mohon ampun apabila ada kesalahan, mohon para bijaksana sekalian memakluminya. Xie xie, 各位请起。